Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Susanti, CGP Angkatan 10, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di sini saya akan mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Saya sebagai observer. Saya Sri Nurdayati sebagai. Saya Galupuri Indrianti sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik. Ibu hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu? Iya betul Bu. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Sri. Boleh nggak Bu? Boleh Bu, silahkan. Oke. Pada kesempatan ini ya Bu Sri kan akan melaksanakan coach. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan? Untuk persiapan kegiatan coaching ini saya menerapkan alur percakapan Tirta, mulai menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya baik, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan sama Bu Sri? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, kemudian berupa kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Kompetensi yang ingin dikembangkan yang difokuskan sama Bu Sri yang mana? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coaching ya, untuk menggali potensinya gitu. Kemudian yang akan direncanakan sesuai dengan rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Baik Bu Sri, indikator tercapainya dari tujuan yang akan Ibu kembangkan seperti apa ya Bu? Mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coaching itu sendiri. Wah, begitu ya Bu ya. Semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu Sri. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Galuh. Maaf, mengganggu waktu keseluruhan Bu Sri. Sepertinya ada masalah yang sedang dipikirkan Bu Galuh. Iya Bu, saya ingin menceritakan masalah saya. Boleh Bu? Boleh, silakan Ibu. Jadi begini Bu, saya sekarang kan mengajar di kelas 1. Sepertinya dalam 1 tahun ini ada anak yang luar biasa. Luar biasa bagaimana Bu Galuh? Begini Bu, anak itu namanya anak ya Bu, sejak saya mengajar tidak pernah mendukung untuk melakukan apa yang saya ajarkan. Bahkan anak ini selalu mengganggu teman-temannya. Akhirnya setiap hari itu ada anak yang menangis karena anak itu seperti itu Bu, dan anak tersebut juga tidak mau saya ajari nulis, tidak mau saya ajari baca. Terus anak tersebut juga sering keluar Bu, misalkan saya mengajar anak itu tiba-tiba keluar entah kemana saya tidak tahu, tiba-tiba ada guru kelas yang lain dia masuk ke kelas lain seperti itu. Bahkan suatu saat anak tersebut keluar terus kembali lagi ke kelas sudah bawa jajan. Akhirnya kan anak-anak yang lain kan jadi terganggu pelajarannya. Anak-anak yang bilang, itu aku bawa jajan, kamu sudah istirahat, seperti itu Bu. Jadi itu yang menjadi masalah itu. Apa yang ingin Bu Galuh harapkan dari pembicaraan kita siang ini? Iya Bu, saya ingin murid saya ini mau mengikuti pelajaran saya. Apa yang menyebabkan murid Bu Galuh seperti itu? Apakah Ibu sudah mencari tahu apa sebabnya? Sudah Bu, sebetulnya saya sudah ke rumahnya, saya sudah bertemu dengan orang tuanya. Kebetulan yang di rumah itu hanya ayahnya saja. Saya bertanya mengenai tingkah laku anak ini kalau di rumah bagaimana. Juga saya
mencari tahu kepada wali murid TK yang dulu pernah satu TK dengan anak ini, bagaimana perilakunya waktu di TK, seperti itu Bu. Lalu bagaimana tanggapan orang tua anak tersebut Bu? Akhirnya saya cerita pada saya kalau anak tersebut itu dari kecil, bahkan dari bayi umur 9 bulan sudah ditinggal ibunya keluar negeri Bu. Jadi kesehariannya anak tersebut tinggalnya bersama ayahnya di rumah, seperti itu. Melihat keadaan murid seperti itu, apa solusi agar murid tersebut mau mengikuti pelajaran ini? Saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut seperti layaknya ibunya, seperti itu. Jadi saya konsultasi dengan ayahnya tentang anak ini. Ketika saya mendekati anak ini, saya akan pelan-pelan sekali menanyakan penyebabnya mengapa anak itu nggak mau belajar di kelas, nggak mau diajarin baca tulis saya gitu. Saya paham dan setuju dengan pemikiran dan pertimbangan. Jadi sekarang apa rencana Bu Galuh untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Bu, hal yang saya akan lakukan pertama adalah melakukan pendekatan kepada anak ini dan orang tuanya. Kemudian saya akan memotivasi anak ini agar mau mengikuti pelajaran saya. Kemudian strategi yang seperti apa yang akan diterapkan dulu agar tercapai tujuan itu? Baik Bu, seperti ini Bu, seperti yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa saya akan melakukan pendekatan dalam ini kepada anak tersebut, memotivasi anak tersebut untuk dia belajar, karena dengan dia mau belajar, mau baca, mau menulis, tapi ayah dan ibunya masyarakat senang. Kebetulan anak tersebut juga pulang sekolah sering main ke sekolah dulu. Kebetulan rumahnya itu dekat dengan sekolah, bahkan di depan sekolah. Jadi setiap anak itu habis pulang sekolah dia main, dan karena rumahnya dekat dengan anak itu, terus saya juga memanggil anak itu Bu, kan sudah di luar kelas seperti itu, nggak ada teman-temannya. Terus saya panggil anak itu untuk ayo Mas, kita mau belajar, seperti itu. Jika anak itu sudah mau belajar, langsung Bu, kesempatan baik bagi saya, meskipun nggak di kantor atau nggak di kelas, bahkan di luar kelas Bu, di halaman atau di apa, yang penting dia mau saya ajarin baca dan nulis. Terus di sini juga saya melakukan, kan ibunya di luar negeri ya Bu, saya tanyakan pada anak itu apakah mau telepon sama ibunya, dan jika anak itu kalau saya tawari mau, ya langsung saya sambungkan video call dengan ibunya, seperti itu Bu. Itu yang mungkin anak ini kangen dengan ibunya, jadi dia dia sabar lah ya, dia cari perhatian pada saya supaya saya mau tahu isi hatinya, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali rencana Bu Galuh. Semoga apa yang sudah direncanakan itu akan membuat murid ibu mau mengikuti pelajaran di kelas. Terima kasih Bu Sri. Bagaimana komitmen terhadap rencana ibu ini? Nah Ibu, saya akan terus memotivasi anak tersebut, khususnya Ibu, yang lain itu juga murid-murid saya untuk untuk dapat mengikuti pembelajaran saya, belajar bersama guru, itu bisa bergabung sama teman-temannya untuk belajar, seperti itu. Apapun kondisi keluarganya, saya akan terus menggunakan modul atau metode pembelajaran yang lain yang sehingga anak itu lebih minat lagi, tertarik dengan pembelajaran yang saya belajarkan di kelas. Bagus sekali. Saya mendukung Bu Galuh. Semoga rencananya lancar ya Bu. Terima kasih Bu atas apresiasinya. Nah, kira-kira untuk menjalankan rencana ini,
siapa yang membantu Bu Galuh? Gitu saya tentunya tidak akan bisa melakukan kegiatan ini sendiri. Tentunya saya membutuhkan bantuan dari orang lain, terutama di sini ada teman membutuhkan saya. Saya membutuhkan guru. Di sini ada guru olahraga, guru agama yang akan membantu saya untuk meningkatkan minat dari anak ini untuk belajar, terutama pada materi yang mereka ambil. Jadi Ibu ingin berkolaborasi lah ya, istilahnya dengan rekan sejawat, agama dan juga mungkin berkomunikasi gitu ya. Baik Bu Galuh, apa tindak lanjut dari pembicaraan ini? Baik Bu, saya akan menggunakan strategi yang saya sampaikan tadi di atas salah kelanjutan. Bagus sekali Bu Galuh, saya doakan rencana Bu Galuh akan berhasil. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Sama-sama Bu Galuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat siang Bu Sri. Selamat siang. Ya, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Bu Sri. Iya betul. Gimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya bagus. Puji sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah ya Bu Sri. Kalau begitu langsung kita bahas ya. Kita analisis ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya Bu. Ya. Apa sudah Bu Sri lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Kemudian saya sudah fokus dalam memecahkan masalah Puji. Ya, tadi saya lihat Bu Sri sudah hadir secara penuh, terus sudah mendengar aktif, sekaligus membuat pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki coach ya. Setelah ini kira-kira rencana Bu Sri yang akan dikembangkan lagi apa? Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada Puji saya sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri. Baik. Langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot seperti apa? Merefleksi kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Oke, demikian ya Bu. Hasil dari observasi tadi, saya selaku pengamat atau observer, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu, alhamdulillah sudah berjalan lancar dan baik ya Bu. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bu Sri. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.